Oke. Ya. Oh, bukan. Udah enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa, Mbak. Wis, enggak apa-apa ini aja. Oke, enggak apa-apa. Oke, kita mulai saja ya, Bapak Pak Cahyo, Pak Indro. Oh ya, Pak Indro ini sudah ya, Pak ICH ini ya pakainya ya. Halo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Nggih, alhamdulillah. Nggih, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Di sini saya Sawitri dari Yayasan Peduli Kasih ABK. Ini merupakan Zoom tambahan. Biasanya kita dua kali, nggih, yaitu hari Rabu dan Sabtu. Rabunya sore, Rebunya malam jam 19, Sabtunya jam 15.30. Tapi karena ada event nantinya itu adalah lomba pencak silat ABK dan disabilitas yang insya Allah diselenggarakan mulai TM dan sebagainya itu adalah bulan Juli Agustus, maka kita roadshow seperti itu baik offline maupun online. Nggih. Jadi kali ini alhamdulillah teman-teman semua ini pembicaranya adalah
Ketua Ketua Lembaga Pelatihan IPSI Pusat, pengurus besar IPSI yaitu Bapak Indro Cahyo. Semoga semua ini menjadi apa? Menjadi cara kita ya untuk bisa memberdayakan ABK sesuai dengan minatnya masing-masing. Ye, eh, untuk kali ini kita langsung saja, biasanya kan ada profil di BK-ABK, ya. Untuk kali ini ada langsung saja berupa presentasi dari Bapak Indro. Silakan Bapak. Nggih. Pak Indro, silakan. Nggih. Halo, Pak Indro sakit nggih? Halo, nggih. Jadi memang ini sambil menunggu waktu ya Pak Indro sudah masuk tadi ini. Bisa masuk nih Pak. Bisa langsung presentasi. Nggih. Jadi gini teman-teman, kami ini sambil menunggu ya, sambil menunggu Pak Indro. Nggih. Ya Mbak, ini udah sampai. Alhamdulillah. Nggih. Monggo Ini Bapak. saya tak cari tempat sebentar. Ya, nggak apa-apa. Sambil menunggu, nggih, saya beri intro, nggih, nggak apa-apa. Nanti kalau Bapak apa, sudah aman karena Pak Indro ini kondisinya sedang hujan lebat gitu ya, jadi minta tolong agak terlambat sedikit, minta maaf. Jadi begini teman-teman, Yayasan Peduli Kasih ABK ini kan inginnya adalah memfasilitasi ABK agar bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan apapun, tapi tentunya lewat orang tua maupun masyarakat. Jadi banyak sekali yang kita lakukan. Salah satunya adalah membuat lomba, gitu ya. Lombanya jadi kegiatan YPK ABK ini umumnya tidak berbayar ya, tapi ada hadiahnya. Kenapa? Kalau kita latihan saja kan tidak kurang greget kan. Jadi perlu ada lomba, perlu ada penampilan, ya macam-macam lah caranya agar karena AB kan nggak bisa kan berangkat sendiri, pasti diantarkan orang tuanya. Jadi untuk menarik orang tua dan sebagainya, kita adakan kegiatan-kegiatan yang sama-sama sama-sama untuk apa memberdayakan ABK ini. Jadi nggih. Bapak Indra kalau sudah siap enggak apa-apa ya menghentikan kemauan nggih. Eh, Sudah siap Bapak? ini lagi Siap, Pak. lagi turun. Lagi. Bentar. Kameranya dinyalakan, Pak. Nggih, Ya, sampun. Siap. Siap. Nggih, matur suwun, monggo ini, PPT-nya. ini pesertanya ada berapa Ibu Savitri? Oh, ini kan tersimpan di YouTube. Jadi gini ceritanya, Oh tersimpan gitu. di YouTube channel Peduli Kasih ABK dan kita juga kerjasama dengan Harian Surya dan Tribun Jatim. Jadi insya Allah juga terekam di replay oleh mereka. Oke. Nggih, monggo silakan. Ini saya belum dapat tempat yang nyaman itu, suaranya terdengar hujan nggak ya? Bagus suaranya, Pak. Oh bagus. Yes. Oke, kalau begitu bisa langsung saya mulai ya. Siap, siap. Ini kelihatan nggih Pak PPT-nya jenengan? Oh kelihatan, kelihatan sekali. Siap. Nggih, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam sore ini ya, saya dapat undangan dari teman-teman yayasan Peduli kasih ABK. eh, yayasan apa Bu? Peduli kasih anak berkebutuhan Ya, khusus. dan kasih terkait dengan ABK atau disabilitas. Kemudian akan mengadakan acara yang pertama menurut saya yaitu festival disabilitas atau anak kebutuhan khusus gitu kan. Ini kebetulan saya diinfo dari PBMC untuk menjadi narasumber terkait kegiatan ini. Ya, Terus terang aja ini juga kita apresiasi bahwasannya kita juga bisa membantu teman-teman disabilitas atau ABK ini bisa berpartisipasi khususnya dalam festival lomba pencaksilat.
Jadi memang kalau ini nanti belajar apa berjalan dengan lancar, Hmm, dengan sukses, bukan tidak mungkin nanti tidak hanya festivalnya saja yang kita harapkan ada kegiatan, mungkin pertandingan pencaksilatnya. siap. Kebetulan memang saya selaku ketua lembaga PBID, saya mempunyai pengalaman juga nih, punya pengalaman terkait dengan disabilitas ya. Saya pernah ditugaskan menjadi manajer ASEAN Para Games, khususnya untuk cabang olahraga atletik waktu itu 2018 di Jakarta dengan prestasi yang sangat membanggakan ya. Jadi banyak medali emas yang didapat dari teman-teman disabilitas khususnya dari cabur atletik. Kemudian juga pernah ditugaskan menjadi manajer data terkait disabilitas tahun 2017 di Malaysia. Hmm, Ya itu saja. Kebetulan disabilitas yang saya sebutkan tadi bernaung di NPC, di National Paralympic NPC-nya Indonesia gitu kan. Namun juga ada penugasan yang mungkin di luar dari cabur apa di luar dari NPC, yaitu Soina. Soina itu spesial Olimpik tapi di situ khusus untuk nomor kategori yang Down syndrome ya, yang anak-anak tunagrahita itu juga ada ajangnya sendiri namanya spesial Olimpik Indonesia. Itu juga ada pertandingan yang tingkat dunianya. Tingkat dunianya juga ada seperti NPC. Kalau NPC itu juga ada untuk tingkat nasional dan internasionalnya. Jadi dengan awal mengadakan festival olahraga cabur pencaksilat untuk ABK atau disabilitas ini menjadi hal yang pertama. Saya berharap kalau ini nanti bisa berjalan dengan sukses, lancar, peminatnya juga cukup cukup baik gitu. Bukan tidak mungkin pencaksilat nanti akan menjadi sebuah pertandingan juga, bukan hanya festival. amin. Mungkin slide berikutnya Bu, jadi bisa dilihat kalau untuk festival ya, untuk festival itu istilahnya single event atau kegiatan yang sifatnya hanya satu kegiatan, hanya pencaksilat ya. Itu bisa dipertandingkan melalui tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional. Mungkin yang sekarang lagi mau diadakan itu tingkatnya nasional Ibu ya. Ya, Artinya buka nasional tapi tidak berjenjang, Pak. nasional tapi tidak berjenjang ya. Nah, mungkin ke depan juga kalau mau berjenjang ya mungkin kita juga bisa berkomunikasi nanti dengan teman-teman ABK yang ada di negara ASEAN atau dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau di NPC itu caburnya memang banyak sekali. Di situ pencaksilat belum masuk ya. Cabang olahraga bela diri yang dipertandingkan baru judo dan taekwondo. Jadi taekwondo juga kemarin di Peparnas ya, pekan pekan olahraga nasionalnya disabilitas itu juga ada. Itu semua provinsi. Pertandingannya harusnya dilaksanakan di Sumatera Utara, tapi karena sesuatu hal pertandingannya dilangsungkan di Kota Solo karena memang di sana pusatnya NPC ada di Solo dan berjalan juga dengan baik dan lancar juga. Siap. Kembali ke Festival Pencaksilat, karena ini yang pertama, sifatnya kalau ke depan mau dibuat berjenjang, ya mungkin ada lomba itu di tingkat provinsi dulu. Jadi memang yayasan ini nanti juga akan membentuk lembaga khususnya yang bergerak di bidang cabang olahraga pencaksilat di semua provinsi itu harus ada. Jawa Ya, Timur, Jawa Tengah, Papua, Kalimantan, Sulawesi. Kalau semuanya bisa terwadahi, kalau kita mengadakan event, nanti juga pesertanya akan representatif ya. Kalau nasional bisa melibatkan semua teman-teman yang provinsi. Dan juga saya berharap nanti dari panitia yang mengadakan festival lomba ini nanti juga mungkin bisa dilaporkan. Karena di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu juga ada istilahnya asisten deputi yang membidangi disabilitas. Selama ini memang pencaksilat belum belum masuk di situ ya. Bukan tidak mungkin kalau peminatnya ada dan cukup representatif nanti juga bisa diusulkan menjadi cabang olahraga yang bisa dipertandingkan di tingkat pelajar, tingkat hmm, nasional namanya Peparpenas gitu kan. Pekan Paralimpik Pelajar Nasional atau Peparnas, Pekan Pak
para nasional, gitu. Ada juga nanti ASEAN, ada juga jenjang selanjutnya. Kalau yang pertandingan pencaksilat sudah berjenjang dari tingkat pelajar, tingkat nasional, tingkat ASEAN, tingkat Asia itu ada semua. Nah, itu disabilitas untuk ABK. Sedangkan kelompok yang di pertandingan caburnya banyak sekali, kelompok disabilitasnya juga sangat banyak sekali gitu. Cuma untuk Soina itu dia hanya khusus yang tunagrahita yang Down syndrome itu mereka sudah berdiri sendiri dengan organisasinya. Kemudian juga ada yang khusus tunarungu itu juga ada organisasinya sendiri gitu kan. Mungkin itu ya. Jadi kalau nanti festival yang pertama ini untuk kedepannya, untuk sekarang dimulai sudah bagus. Untuk kedepannya kalau dibuat berjenjang, diharapkan bisa diselenggarakan di tingkat provinsi, nanti tingkat provinsi naik di tingkat nasional. Kalau punya jaringan yang bagus, kita bisa bekerja sama. Mungkin disabilitas yang bisa di NPC, disabilitas yang bisa di Soina, itu sangat memungkinkan sekali untuk jenjang internasional. Selanjutnya, untuk pertandingan pencak silat, ini masih masih festival ya. Oke. Untuk yang festival pengalaman yang saya lakukan, baik itu di Spesial Olimpik Nasional pada tahun 2023 di Semarang atau 2002 itu kita melatih anak-anak disabilitas yang Down syndrome yang tunagrahita itu 100 orang. Tapi belum dilombakan, tapi sifatnya baru penampilan. Jadi Hmm. ada seorang anak yang Down syndrome khususnya, itu kita latih pencaksilat, kita tampilkan pada saat pembukaan Soina ya, Spesial Olimpik Nasional Indonesia. Waktu itu dihadiri oleh Bapak Menteri dan juga Gubernur dari Jawa Tengah. Pembukaannya sangat meriah. Ini juga bisa. Sedangkan untuk festival pencaksilat kembali ke atas tadi bisa dipertandingkan, slide-nya dinaikkan Bu. Jadi Oke. pertandingan yang bisa dilaksanakan untuk festival pencaksilat itu adalah tangan kosong. Ya. Mungkin bisa ke atas Bu. Tangan kosong, slide-nya. Oke. Ini kalau festival itu saran saya dia lebih menarik harus diiringi dengan musik ya, meskipun musiknya dengan kaset nggak masalah gitu kan, dengan CD gitu kan. Eh, kalau kita menggunakan aturan yang baku, itu waktunya 3 menit. Tapi saya pikir untuk festival ini kita tidak harus mengikuti yang baku. Kita bisa membuat aturan yang kita kombinasi, kita kreativitas gitu kan. Mungkin anak-anak bisa penampilannya dengan musik 1,5 menit atau 1,30 detik sampai 2 menit ya. Tidak lebih dari 2 menit ya. Jadi itu bisa menggunakan musik untuk tangan kosong. Itu sangat dimungkinkan bisa ditampilkan untuk teman-teman disabilitas cabang olahraga pencaksilat. Ya. Di samping untuk tunggal yang tangan kosong, ini kalau dimungkinkan, karena ini juga saya lihat aman ya, untuk tunggal bebas bersenjata, tapi senjatanya kita tentukan, senjatanya kipas, karena kan kipas juga sifatnya memang menarik gitu kan, dan juga tidak berbahaya, juga terbuat dari bahan yang juga tidak keras, itu juga bisa dilakukan untuk teman-teman disabilitas. Tapi kalau untuk hari ini atau untuk kali ini festival belum siap untuk bersenjata dengan kipas ya sementara pakai tangan kosong dulu. Yang lebih menarik lagi apabila dilakukan dengan bergu tangan kosong dengan musik, bergu dengan kipas dengan musik itu akan lebih menarik karena melatih apa untuk disabilitas itu juga akan tingkat kesulitannya akan lebih tinggi apabila bergu gitu. Tapi apabila itu bisa dijalankan itu juga akan sangat menarik ya. Sedangkan sekarang yang menjadi PR-nya bukan atletnya, bukan siswanya yang disabilitas. Kita bisa nggak mencari teman-teman pelatih yang punya kompetensi, yang mau, yang berminat mengajar untuk anak-anak ABK ini tampil dalam festival disabilitas khususnya cabang olahraga pencaksilat. Nah Hmm. itu nanti kita bisa merekrut ya teman-teman pelatih yang dari perguruan, eh, yang punya basic, mempunyai kepelatihan yang baik khususnya di bidang jurus gitu kan. Itu nanti bisa kita kerjasama untuk bisa melatih adik-adik siswa ABK atau disabilitas ini. Selanjutnya, sekali lagi yang saya sampaikan tadi, mungkin slide-nya
dinaikkan ke atas paling tinggal 2 slide gitu kan. Kalau festival ini nanti berjalan lancar gitu kan, mungkin kita juga bisa mengadakan pertandingan pencak silat gitu kan. Cuma syaratnya kalau kita mau mengadakan pertandingan silat harus ada lembaganya. Jadi kalau kalau untuk IPSI yang reguler itu kan kita punya PBMC ya, pengurus besar Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia yang pusatnya di Jakarta, Jakarta Timur. Kalau nanti juga harus ada lembaga yang resmi gitu kan, yang menaungi cabang olahraga pencak silat khususnya yang disabilitas ya. Kalau kita mau menaikkan level dari festival ke pertandingan, itu nanti juga kita harus mengembangkan, kita tidak bisa sendiri, harus bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini di Kementerian Pemuda Olahraga, di sana ada asisten deputi yang membidangi disabilitas. Kemudian di pemerintah daerah tentunya dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wali Kota atau Bupati, mereka juga kita kenalkan. Katanya ternyata ada cabang olahraga pencaksilat khusus di bidang disabilitas. Nah, nanti kalau ini ada pertandingannya, nanti bisa kita bergabung ya, bergabung kalau memang olahraga sifatnya yang prestasi, nanti mungkin ada nomor-nomor tertentu yang bisa dipertandingkan di bawah NPC, Nasional Paralympic Indonesia, atau mungkin kalau tingkatannya yang apa namanya kebutuhan khusus untuk tunagrahita nanti bisa bergabung dengan Soina. Karena memang berbeda Soina dengan NPC. Kalau Soina itu kan semua atlet yang bertanding jadi pemenang gitu kan. Namun kalau di NPC itu memang kompetisi. Jadi memang harus ada yang juara satu, juara dua, medali emas, medali perak dan perunggu. Itu sudah mapan. Kalau di NPC sudah di pertandingan di tingkat pelajar nasional, di tingkat yang umum nasional, di tingkat ASEAN, di tingkat Asia, bahkan di tingkat dunia yang namanya Paralimpik ya. Itu bisa dipertandingkan. Jadi selama ini slide-nya mungkin dinaikkan ya karena kita udah beralih di pertandingan pencak silat coba dinaikkan sekitar slide-nya satu lagi. Nah, ini kan yang sudah mapan. Kalau nanti festivalnya sukses ya bisa saja kita arahkan pencak silat sebagai cabur yang ada disabilitas memasuki arena ini. Karena ini kegiatan ini sangat disupport sekali oleh pemerintah, baik itu Peparnas, Pepapernas, ASEAN Para Games, ASEAN Games, Paralimpik. Ini pertandingan ini sudah secara rutin diselenggarakan ya, berjenjang gitu kan dan juga dibina oleh pemerintah dengan apresiasi yang sudah sangat bagus gitu kan jadi tidak dibedakan ya bonus atlet yang juara di tingkat disabilitas ataupun yang umum gitu kan misalnya sama-sama juara di tingkat para games yang ASEAN bonusnya sama di tingkat nasional juga sama apalagi di Paralimpik juga sama kebetulan Indonesia kuat untuk Paralimpik ini di tingkat para games berkali-kali kita menjadi juara umum. Tapi untuk di tingkat yang dunia yang Paralimpik ya kita masih kalah dengan negara-negara maju yang lainnya. Mungkin itu ya jadi beberapa masukan kaitannya dengan festival. Nanti ke depannya festivalnya mungkin kita tingkatkan nomor-nomornya, pesertanya, keterwakilan kepesertaan dari berbagai provinsi. Kalau memang peminatnya tidak representatif, mungkin ada komunikasi nanti dengan teman-teman panitia ini dengan pihak-pihak yang sudah mapan ya seperti NPC, seperti Soina, nanti bisa kita masuk ke sana. Jadi untuk yang pertandingan pencaksilat, bedanya kalau festival itu kategori yang terakhir, mungkin di slide-nya yang terakhir ya. Kalau di festival itu sifatnya menggunakan apa musik ya. Jadi tampilannya lebih bagus dengan musik. Kalau yang pertandingan pencaksilat tadi itu mungkin tidak perlu pakai musik. Jadi murni sport olahraganya. Jadi tunggal tangan kosongnya tidak pakai musik, tunggal persenjatanya tidak pakai musik, kemudian bergunya tidak pakai musik. Perlu diinformasikan juga bahwa di pencaksilat itu sebenarnya yang bisa dipertandingkan bukan hanya kategori jurus atau seni, tapi juga ada kategori tanding. Tapi untuk kategori tanding ini perlu kajian dulu ya, perlu kajian dan pertimbangan yang matang. Apakah ada ya siswa disabilitas atau ABK ini yang bisa diikuti dalam pertandingan yang sifatnya untuk sport ya. Misalnya yang kategori tuna
jaksa gitu kan yang mungkin yang kedisabilitasan tangan satu itu bisa mungkin ditandingkan. Karena saya pernah melihat beberapa kali pertandingan pencaksilat itu ada atlet yang tangannya hanya satu ya lengan ke bawahnya itu dia masih bisa main pencaksilat. Hanya tentunya nanti kita buat peraturan yang berbeda dengan yang umum. Ya. Tapi apabila memang apa namanya kepesertaannya itu representatif, kenapa tidak? Gitu. Kita juga bisa nanti bekerja sama dengan organisasi yang saya sebutkan tadi, gitu kan. Baik itu NPC, baik itu Soina, mana-mana ABK yang masuk di NPC, yang kategorinya apa, yang Soina seperti apa. Mungkin saya rasa demikian yang saya informasikan gitu karena saya juga untuk festival ini kemarin juga baru info dengan teman dari PP, festivalnya ini akan diselenggarakan di mana, terus kapan, terus jumlahnya peserta gitu kan, jumlah pesertanya berapa saya juga belum tahu. Kemudian nanti juga penjuriannya seperti apa gitu kan. Karena kalau festival itu sebenarnya semakin banyak pemenangnya semakin bagus. Jadi kalau yang umum itu juara 1 sampai 3, mungkin kalau festival bisa saja kita pakai juara 1, juara 2, 3, harapan 1, harapan 2, pesilat terbaik, mungkin juga dengan penampilan yang lain, misalnya penampilan yang paling unik, juara 1, 2, 3, atau mungkin juga dengan Hmm. siswa atau pesilat yang berbusana terbaik itu juga bisa kita kita tampilkan juara 1, 2, 3-nya gitu. Jadi bukan hanya sekedar penampilan keseluruhan dicari juara 1, 2, 3. Mungkin bisa lebih fleksibel kalau festival ini dengan juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2 boleh. Kemudian juga kita pakai kategori yang lain, penampilan busana yang paling baik, juara 1, 2, 3 dan harapan gitu kan. Atau mungkin penampilan yang paling unik gitu kan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Sawitri ya terkait dengan pencaksilat disabilitas ya. Saya mendukung aja, mensupport kalau nanti diperlukan untuk diskusi lagi atau masukan atau mempertimbangkan apa lagi, nanti saya siap membantu. Ya. Saya pikir itu yang saya sampaikan Mbak Safitri. Selanjutnya waktu saya kembalikan ke Mbak Safitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak, memang kami eh, ada, jadi kami juga mengacu pada IPSI, tapi juga mengacu pada disabilitasnya, kondisi disabilitasnya. Jadi ini kami membagi tiga berdasarkan umur, Pak ya. Kurang dari 12, kurang 12 sampai 18. Jadi berdasarkan biologis anak ya, Pak ya. Terus kemudian lebih dari 18. Terus ada jurus tunggal yang apa tidak tangan kosong ya, terus kemudian solo kreatif ada dua, terus berdasarkan gender dua lagi yaitu laki perempuan atau putra putri, sehingga ada 12 kategori, ya. Dan untuk itu kami juga mengklasifikasikan Pak dari ragam disabilitasnya dan juga berat ringannya. Terus kemudian juga ada ini Pak, apakah disabilitasnya itu multi atau tunggal kayak gitu ya, atau ganda kayak gitu. Jadi dari situ kita nanti mengklasifikasikan berdasarkan apa? Berdasarkan catatan dari surat keterangan dari surat keterangan dari puskesmas maupun ada cerita. Jadi kita kasih blanko seperti itu, blanko untuk para orang tua maupun gurunya maupun pelatihnya ini bisa me, menceritakan. Dari situ kita mungkin perlu dari dua dokumen tadi perlu untuk konfirmasi langsung apa yang kita butuhkan, kita bisa tanya pada yang bersangkutan. Jadi kami ada 12 kategori penjuriannya. Kita ada selain dari IPSI juga ada dari teman-teman sebelumnya kan kami juga mengadakan brainstorm gitu Pak Nggih. Brainstorm dengan Oke. para ahli, yaitu dari akademisi, praktisi, maupun dari orang tua ABK yang anaknya sudah ikut silat, maupun dari disabilitas sendiri atau dari pesilat sendiri yang bisa
yang peduli terhadap ABK kayak gitu, Pak. Nah, Nah, seperti itu. Terus kemudian yang kami beberapa orang sudah menitipkan pertanyaan. Ini kan silat itu berbagai perguruan ya, Pak ya. ya, ya. Nah, itu bagaimana mereka eh, apa? Berarti kan boleh ya, terutama yang solo kreatif dengan style dari perguruan tersebut seperti itu. Ya. Gimana, Pak? Oke, Mm-mm. yang pengelompokan saya pikir yang sudah 12 tadi kategori berdasarkan usia itu juga bagus. Silakan dilanjut saja. Hanya mungkin perlu diikuti dengan petunjuk teknis ya. Kalau di Ya, tingkat pertandingan itu namanya technical handbook. Nah, ya kalau sekarang sudah. mungkin dengan festival ini petunjuk teknis. Misalnya tadi yang saya sampaikan, untuk penampilan tangan kosong itu waktunya berapa menit harus ditentukan. Ya. Mau 1 menit 30 detik atau 2 menit. Kalau saya saran saya jangan sampai dengan 3 menit. Kalau 3 menit kan sama dengan yang normal kan, yang umum lah gitu Hmm. kan. Hmm. Tapi nanti dibatasi karena memang ada tingkat keunikan sendiri melatih adik-adik yang disabilitas ini. Jadi masalah waktu nanti juga ditentukan. Terus yang kedua, untuk kepesertaan ini sebenarnya juga bisa ditentukan. Di petunjuk teknis ini juga ditampilkan misalnya eh, kita mau mengadakan event ini antar sekolah atau antar perguruan atau antar provinsi atau sifatnya open. Hmm. Kalau open itu dia bisa mewakili atas nama perguruan bisa gitu kan. Kemudian juga ada yang mengatasnamakan sekolah juga bisa gitu. Hmm. Ada yang bisa mengatasnamakan daerah bisa juga kan gitu kan. Jadi tergantung dari panitianya. Kalau sifatnya masih open, misalnya sama-sama dari Surabaya gitu kan. Dari Surabaya yang menurunkan kok timnya 10, oh yang satu dari tim perguruan Hmm. Riset Diri, perguruan Tapal Suci, terus ada yang membawa nama sekolahnya SMA negeri ini atau SMP negeri ini, atau kemudian ada yang mewakili kotanya Ya. Surabaya kan gitu kan. Karena sekarang kan yang menjadi pertanyaan disabilitas pencaksilat ini kan belum punya perwakilan kan, artinya di tingkat IPSI apa di tingkat kota kabupaten pengurusnya juga belum ada, kemudian di tingkat provinsi apalagi kan gitu kan. Nah, ini menjadi PR ke depannya kalau kita mengadakan event ini, apakah keterwakilan peserta itu melalui perguruan pencaksilat yang sudah ada, ataukah mewakili perwakilan kotanya masing-masing. Kalau lewat kotanya masing-masing ditentukan minimal yang bisa ikut dalam festival ini 5 tim kan gitu kan. Nah, mungkin 5 tim itu bisa terdiri dari perguruan, dari sekolah, tapi membawa nama kota. Keuntungannya kalau membawa nama kota ini, kita nanti juga akan ada kalau kita punya komunikasi yang bagus, itu dari dinas terkait ya, mau dari dinas sosial atau dinas pendidikan, atau langsung ke Pak Bupati, atau langsung ke Pak Wali Kota, dia juga akan mensupport, asal memang kegiatan ini benar-benar ada gitu kan, dan memang harus disupport yang gitu kan, seperti yang lain gitu. Tapi ini karena ini yang pertama, saya yakin di tingkat kota kabupaten tingkat kepengurusannya belum terbentuk semua gitu kan. Kalau untuk sekarang mungkin festivalnya bersifat open kalau saran saya. Yang penting peserta sebanyak-banyaknya nggak ada masalah gitu. Yang penting ada ketertarikan dulu. Ya. Sifatnya masih pemasalan. Jadi kita informasi gitu kan. Kalaupun pesertanya misalnya kebanyakan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, saya pikir juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pesertanya bisa menyebar ke berbagai provinsi ya, itu akan punya nilai plus lebih bagus lagi kan gitu. Jadi tergantung dari panitia memberikan sosialisasi kaitannya kegiatan ini bagaimana peserta itu yang ikut ambil bagian. Saya pikir semakin banyak semakin bagus. Meskipun panitia juga punya estimasi sendiri. Dalam waktu yang sekian hari kemampuannya hanya berapa peserta yang bisa diakomodir. Itu juga perlu dipertimbangkan karena kaitannya dengan waktu, nanti waktu juga kaitannya dengan anggaran kan gitu kan. Karena bagaimanapun kan untuk ya apa kegiatan pertama kali ini saya belum tahu ini disupport dari yayasan atau yayasan disupport dari kementerian atau apa kan, Ya. seharusnya juga kita bisa bekerja sama dengan kementerian terkait ya, karena yang membidangi disabilitas ini di samping dari Kemenpora ada,
dari Kementerian Sosial pun juga kelihatannya juga punya alokasi untuk kegiatan disabilitas. Mungkin juga di Kementerian Pendidikan ya itu juga ada. Jadi memang kita harus apa namanya ya kita datangi ya peluang-peluang yang memungkinkan bisa membantu siswa-siswa disabilitas. Jadi kembali ke kategori yang tadi sampaikan kaitannya dengan peserta, kemudian yang kelompok, silakan yang sudah ditentukan lanjut aja. Terkait wasit pun juga masalah, ada kombinasi dari mungkin yang selama ini sudah menangani ditambah dari teman-teman FC Nggih, yang mewakili itu juga udah bagus. Yang penting kegiatan ini berjalan lancar, itu saja kalau menurut saya, Mbak. Saya kira itu, Mbak. nggih. Nggih, jadi ini memang open ya Pak ya. Jadi malah Ya, bisa dari mewakili pribadi gitu nggih. ya, Sejauh ini kami sudah pernah melaksanakan festival itu bersuara gitu Pak, berani bersuara ya seperti itu. Apa nasional artinya open terus kemudian tidak berjenjang seperti itu. Sudah 4 tahun ini kami mengadakan tiap tahunnya ada selain lomba-lomba yang lain seperti fotografi, menulis dan sebagainya, Pak. Intinya mengajak ABK itu untuk berdaya, apapun minatnya seperti itu, Pak. Nih, ya, cuman ini mungkin masih awalan, kami takutnya jadi tetap kami nanti selain sosialisasi melalui Zoom, kami juga akan melakukan workshop, Pak, kepada guru-guru, pelatih, ya, dan juga para orang tua. Jadi baik offline maupun online supaya lebih banyak lagi orang tahu gitu Pak. Nggih. Halo Bapak. Nggih, ya, Pak. Mbak. Terus, Nggih, nggih. Eh, kemudian ini Pak, tentang perguruan ini, apakah jadi ada yang bertanya pada kami, jadi memang dia dari PSHT gitu Pak nih. Nah, nah, itu eh, lah nanti kan gayanya kan gaya PSHT Pak. Maksudnya meskipun tunggal itu kan ada pakemnya kayak gitu nih. nah, nah, Itu nah. nggak apa-apa kah? Atau gimana Pak? Nggak apa-apa, karena kan kalau untuk tunggal tangan kosong ini gerakannya juga dibebaskan ya. Gerakannya bebas, yang penting waktunya sama gitu. Jadi bukan kita pakai jurus yang baku yang sekarang sudah yang sudah dijalankan seperti yang umum itu. Jadi gerakannya memang dibebaskan. Yang perguruan SAT, perguruan Persediri, Tapasuci, Oke. Asat, silakan aja gitu. Mungkin juga ada yang belum mempunyai perguruan gitu. Kalau latihannya itu misalnya di sekolah gitu kan, mungkin Oke. perguruannya masih umum gitu kan, nggak masalah. Cuma ada plus minusnya gitu. Kalau kita nanti pakai perguruan, nanti juga kita harus karena ini kan siswa disabilitas, jadi terutama wasit juri itu harus betul-betul netral, harus betul-betul objektif gitu kan. Jangan sampai karena sama perguruannya akhirnya mengabaikan faktor yang lain gitu kan. Jadi Oke. memang kalau masih sifatnya open seperti ini sebenarnya nggak masalah. Perguruan pun banyak ya yang mengajarkan yang disabilitas ini gitu. Karena kita belum pernah mengadakan untuk kelompok misalnya sekolah ya, festival disabilitas pelajar gitu kan. Yang diikuti oleh sekolah-sekolah mana aja kan gitu kan. Saya pikir nggak apa-apa Mbak, karena memang tangan kosongnya juga sifatnya masih bebas gerakannya gitu. Yang Oh, penting wasit juri itu punya kesepakatan yang memiliki nilai tinggi itu seperti apa gitu kan. iya, iya, Waktunya yang tepat, terus iya. gerakannya yang dinilai tinggi itu yang mana gitu kan. Mm-mm. Kemantapannya, Powernya. karena gerakannya itu nggak salah kan, gerakannya kan ini kan bukan yang baku yang sudah tentukan, jadi bukan tidak ada kesalahan gerak gitu. Mungkin dinilai dari unsur kemantapannya, keindahannya, ketepatan waktunya lah itu disepakati. Mm-mm. Ketepatan waktu nilainya berapa gitu kan. Misalnya kita ambil nilai 100, ketepatan waktu misalnya 30 gitu kan. Iya. Kemantapannya 40 gitu kan. Hmm. Terus keindahannya 30 gitu kan. Nah, nanti tinggal wasit jurinya gitu kan. Nah, memberikan nilai yang tertinggi. Kalau nanti waktunya yang ditentukan 1 menit 30 detik tapi ternyata lewatnya Hmm. di bawah 1 menit, hukumannya berapa gitu. Kalau kurang hukumannya berapa seperti itu. Itu sudah cukup untuk Iya. memberikan penilaian secara fair play lah untuk adik-adik yang disabilitas. Sekali lagi, wasit jurinya nanti juga diberikan apa namanya dari awal. Jadi Iya.
kasih masukan bahwasanya ini untuk disabilitas ini jangan sampai Hmm. teman-teman wasit sendiri yang diharapkan sebagai pengadil yang objektif, jangan memiliki kepentingan apapun. Jadi harus objektif, harus netral. Ya. Kasihan adik-adik kita yang disabilitas yang sudah mau belajar pencaksilat. Nah, Hmm. saya kira itu aja mungkin. Ini ada Mbak Anissa Ayu Derliani, beliaunya tunarungu atau tuli gitu ya. Ingin pastinya ikut, cuman nggak bisa ini, nggak bisa bicara. Saya sudah minta untuk menulis saja gitu, Pak. Nah, boleh. Eh, tapi begini Pak, beberapa kendala ABK itu mamanya ya Pak ya, kan ada yang nggak punya, meskipun by video ini kan masih virtual saja atau mengirimkan video, ya, yang sudah kami beri apa pedoman pengiriman videonya harus begini begini begini. Ya, ya. Nah, penjuriannya juga kita sudah beri ini gitu. Cuman permasalahannya Pak dari pelatih silat ini sendiri kadang-kadang aduh saya mau mamanya anaknya mau latihan Pak ya, anak yang disabilitas itu mau latihan tapi pelatihnya itu saya nggak kompeten dan sebagainya untuk ABK dan sebagainya. Itu bagaimana Pak cara cara supaya ya ya kan ini kan berarti kan orang tua dan pelatih itu saling saling kerjasama kan Pak ya. Ji. Ya itu memang mau nggak mau kita memang harus harus ada pelatihan. Jadi pelatihan Ya. pelatihan pelatih untuk khusus ABK Hmm, ini juga ada. Jadi mereka juga tahu tahu apa arahnya. Dia melatih disabilitas itu. hmm, Nah, kebetulan kan juga pelatih-pelatih yang itu juga sebenarnya juga melatih juga di perguruannya masing-masing ya. hmm, Mungkin juga nanti ada inilah ada daya tarik yang membuat teman-teman pelatih itu juga mau membantu siswa-siswa disabilitas gitu kan. Makanya yang paling memungkinkan itu sebenarnya di sekolahan gitu. Kayak ya. misalnya kita juga mencari pelatih atau guru olahraga gitu kan. Kita bekerja sama dengan guru olahraga yang sudah guru olahraga yang ASN, yang mungkin P3K gitu kan, atau yang masih honorer, Hmm, itu bisa diberikan pelatihan. Bisa diberikan pelatihan untuk mengajari atlet-atlet disabilitas ini. Kalau kita mengandalkan pelatih-pelatih yang per bulan memang agak susah juga gitu. Karena hmm, sebenarnya dia juga sudah melatih gitu kan ke siswa-siswanya, bukan khusus ke siswa disabilitas gitu kan. hmm, Makanya kalau untuk yang bukan disabilitas ini mungkin kita mengadakan pelatihan gitu kan. Kita ambil dari guru-guru olahraga yang punya basic silat atau yang berminat silat terutama di disabilitas, kita bikin pelatihan. Makanya harus bekerja sama Mbak dengan instansi terkait gitu kan. Misalnya kalau pesertanya itu representatif gitu kan, itu mereka hmm, juga pasti akan membantu kok. Yang saya tahu misalnya di Kemenpora itu kan dia punya punya asisten deputi olahraga disabilitas gitu kan. Itu kita bisa berkomunikasi dengan mereka, dengan pejabat yang di sana, kita buat proposal yang bagus, kita bisa meyakinkan bahwasanya pencaksilat disabilitas ini juga banyak peminat dan juga berkontribusi lah. Artinya mereka dengan pencaksilat itu juga manfaatnya banyak sekali karena waktu itu orang tua yang anaknya Down syndrome tunagrahita itu begitu dilatih pencaksilat ada hmm, perubahan juga perilaku di rumah yang sebenarnya orang tua senang. Cuma ini nggak berlanjut karena waktu itu selesai kegiatan udah nggak ada kelanjutannya. Malah pelatihnya yang melatih 100 orang itu ya akhirnya ya pulang ke rumahnya masing-masing karena kebetulan dia hmm, sebenarnya guru, tapi dia juga hanya guru honorer dan dia tidak hmm, diteruskan gitu. Sebenarnya kalau dia bisa dipercayakan di hmm, tempat kemarin di sekolah yang SLB di Semarang itu sampai hmm. sekarang saya yakin pencaksilat di sana akan terbina dengan orang yang sudah berbuat gitu kan. Saya kira itu Bu. Oke. Kalau begitu Pak, karena kami juga dapat info bahwa selama ini juga pembinaan untuk disabilitas tentang pencak silat itu kadang-kadang masih kurang. Kalau gitu pemateri untuk pelatihan pelatih atau guru-guru olahraga yang tertarik untuk pencak silat untuk disabilitas, kira-kira siapa ya Pak yang kompeten gitu Pak yang melatih guru-guru ini atau selain kami. Ada nanti saya carikan misalnya yang Mas Nur Fakih itu yang dulu bantu saya,
dia memang dulu pesilat, dia backgroundnya guru, Nggih. karena dia kena ini apa honorer itu akhirnya dia kan nggak kerja, akhirnya saya minta dibantu dia ngelatih anak-anak yang kebutuhan khusus terutama yang tunagrahita itu selama 3 bulan ya tidak apa namanya tidak Hmm. berpikir untuk materi gitu kan. Dia betul-betul sungguh-sungguh. Akhirnya saya juga apresiasi juga kan anak ini bisa ngelatih Nggih, 100 nggih. orang. Hmm. Akhirnya saya yang mikirin untuk memberikan materinya artinya Ya, ya. kemudian juga akhirnya saya bisa membantu dia. Yang Oke. bersangkutan karena dedikasinya loyalitasnya dengan pencaksilat sempat saya usulkan di PBFC akhirnya Iya. melatih di Kazakhstan 3 bulan di sana Oh, akhirnya dia punya pengalaman melatih di luar negeri sekarang udah pulang lagi dia oh, udah pulang lagi lah nanti kalau dia saya arahkan untuk bisa membantu yang ini dia pasti mau nanti oke. Oke. Ini kami sedang ini apa memperbaiki ini karena ini ada rapat sekalian. Oke, Pak. Kalau begitu ini Pak, ini Pak Nur Fakih itu tinggalnya di Surabaya atau gimana Pak? Atau di Jakarta? dia tinggalnya di Semarang dan Solo Oh, Semarang dan Solo. Kalau yang Surabaya mungkin nanti Bapak bisa memberikan Surabaya ada juga rekomendasi. banyak nanti Surabaya juga banyak murid-murid saya yang jadi dosen di UNESA kan juga banyak mungkin Oh, dia juga bisa membantu ya. siap, siap. Nggih, alhamdulillah. Nggih, yang Ya, kedua, nggih, Pak. Karena keterbatasan anak-anak ini ada ketakutan gitu, Pak. Beberapa ya, pelatih itu ketakutan. Lah nanti apa? Anaknya kan macam-macam ya kondisinya. ya, Nanti ya, momennya nendang, nendangnya anak itu kan nggak sampai ada yang ya kadang-kadang dia diberi aba-aba nendang pun kadang-kadang nggak mengerti sehingga maju ya, ke depan kakinya seperti itu Pak. Jadi itu kan interpretasi tiap anak. Jadi ya. bagaimana Pak penyelesaiannya? Jadi maksudnya supaya sama-sama enak gitu. Ya makanya kayak saya ketemu Nur Fakih itu dia Mm-mm. anaknya sabar gitu kan. Memang dibutuhkan ekstra kesabaran bagi pelatih yang menangani siswa disabilitas karena tingkat tingkat kesulitannya kan lebih tinggi kan. Ya, Tingkat kesulitan dan kesabarannya kan harus lebih. Makanya memang kita tidak bisa mencari asal pelatih yang bisa pencaksilat, tapi justru yang utama itu ya kepeminatannya. Jadi kepeminatannya mau bantu siswa disabilitas, kemudian yang punya itu yang baru bisa kok. Karena nggak semua orang bisa ngelatih yang disabilitas. Kita menyadari anak-anak itu suruh nendang malah mukul kan gitu kan iya. udah kita prediksi kan gitu kan. Dan anak juga nggak boleh dikasari, nggak boleh takut gitu kan. Harus selalu dimotivasi, harus selalu dirangkul kan gitu. Hmm. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Terus kemudian ini apa? Ya, memang kami masih baru ya, jurusnya tunggal saja, itu pun tangan kosong. Nah, terus kemudian sama solo kreatif, tapi kami juga nggak berani untuk anak-anak ini apa yang pakai senjata, walaupun bisa kipas gitu, Pak ya. Tapi nanti bertahapnya. Nah, untuk bertahap itu kan tentu perlu waktu dan sebagainya atau persyaratan tertentu gitu, Pak. Kita walaupun kita juga ada tim ahlinya ya dari akademisi dari UNESA, dari FK UNER, dari PB apa dari IPSI juga sekaligus juga dari ID maupun apa terapis terapis fisioterapi maupun Iya, terapi okupasi gitu Pak. Jadi mohon kami diberi arahan kira-kira untuk bisa lebih luas karena sebetulnya kan sudah ada lomba untuk yang sekolah ya Pak ya melalui FLS 3M ya, jadi eh, eh, lewatnya sekolah sekolah SLB maupun sekolah inklusi. Kalau kami kan melihatnya disabilitas itu kan ada banyak yang tidak disekolahkan kan Pak. Nah ini makanya kami lebih ya. eh, ini apa lebih lebih memberi kesempatan pada mereka yang belum sekolah atau tidak disekolahkan. Nah seperti itu arahannya supaya bisa nantinya itu bisa meluas dan lebih banyak kira-kira apa ya Pak untuk lebih digaungkan seperti itu.
Nah, itu untuk yang umum tadi udah benar. Jadi kategorinya bukan pelajar, jadi kelompok umur ya. Ya, Dengan kelompok umur itu udah benar. Jadi nanti yang sekolah sama yang nggak sekolah bisa mengikuti. Terus betul. yang kedua tadi yang tangan kosong tadi, apakah itu pakai musik ataukah apakah tidak pakai musik yang akan dilombakan nanti yang pertama ini? Ya. Ya, yang tangan kosong untuk sementara memang kami masih ini kemarin akhirnya kan kita banyak ini toh Pak. Ya memang kita mencari titik temu antara dari IPSI maupun dari tim pakar seperti itu ya. Jadi akhirnya karena anak-anak ini adalah ABK yang tangan kosong dimungkinkan untuk musik Pak ya. Tanpa Ya, suara, nggih, tanpa vokal gitu kan. Baik yang solo kreatif juga seperti itu. Insya Allah. Jadi biar biar indah gitu kan Pak ya. Nggih. Terus kemudian loh Pak. Oh, nggih, Pak Indro. Masih ini ya, Pak, masih bis ini karena videonya nggak ada. Nggih. Terus iya. kemudian nggih, untuk apa kita memberi kesempatan sebanyak-banyaknya. Jadi juara itu tadi seperti Bapak sebutkan ada sampai 5 gitu, Pak. Nggih, sampai 81 dan 2. Terus kemudian ini, Pak, apakah ini anak-anak ini eh, bisa lebih banyak lagi gitu Pak. Karena kadang-kadang orang tua ini kami dulu pernah ya membuat pelatihan silat untuk anak-anak kami, binaan kami, tapi kadang orang tua itu ada ketakutan gitu. Nanti anakku tambah tambah berani kayak gitu Pak. Jadi mungkin ada saran Bapak sebagai ketua lembaga pelatihan PBIPSI gitu Pak. Yaitu kuncinya pelatihan kepada pelatih, Bu. Jadi kita prioritaskan pelatih-pelatih yang kalau di sekolah yang guru olahraga yang tertarik dengan pencaksilat, Hmm. kita Hmm. berikan pelatihan bagaimana cara menangani siswa disabilitas yang memang mempunyai Hmm. kekhasan ya karakter sendiri, tidak bisa ditekan, tidak bisa dimarahi, terus Hmm. bagaimana membuat rasa berani, rasa aman, dan juga dampaknya pun juga diperhitungkan, jangan sampai yang negatif justru malah yang latihan pencaksilat itu yang selama ini apa namanya over gitu kan bisa lebih stabil emosinya. Jadi Hmm. kita kita pakai cara gitu kan untuk pelatih itu benar-benar yang bermanfaat, yang berpositif. Nah, jangan sampai seperti memperlakukan siswa yang lain. Nah, karena kan namanya Asia kan berkebutuhan khusus ya. Kita juga punya cara yang khusus untuk melatih itu agar anak-anak itu yang belajar pencaksilat ya bermanfaat terutama di keluarganya kan gitu. Kalau Hmm. keluarganya ada perubahan perilaku yang baik positif dia akan senang. Tapi kalau perubahannya negatif ya nanti akan dihentikan. Saya Betul. kira memang kuncinya harus ada penyiapan untuk pelatih untuk Hmm. disabilitas ini gitu. Nah, kalau hanya sekedar ikut latihan nanti juga kurang optimal hasilnya. Karena saya pernah melakukan itu, telah melakukan di 100 orang tunagrahita gitu kan. Yang orangnya juga sama semua gitu kan. Hmm. Mungkin Oke. itu Bu yang bisa saya sampaikan. Oke. Oke. Terus ini kan salah satu manfaat dari eh, pencak silat ini ataupun kejuara apa lomba ini itu kan salah satunya adalah kesehatan ya Pak ya. Ya, ya, Karena gerak terus bugaran gitu. dan kemudian eh, juga mereka lebih percaya diri, lebih eh, jadi mungkin Bapak bisa memberikan sebagai ketua lembaga pelatihan, Bapak bisa memberikan manfaat yang sehingga banyak orang tua yang tertarik gitu loh Pak. Ya, yang pertama manfaatnya kalau segi kesehatan atau kebugaran yang mungkin tingkat tingkat kebugarannya bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Nanti kita Hmm. punya tes, punya parameternya juga kan. Untuk parameter kebugaran yang meningkat itu seperti apa. Hmm. Misalnya anak ini yang dulu daya tahannya lemah gitu kan, nggak Hmm. bisa lari gitu kan. Kemudian juga untuk efek perilaku gitu kan, itu juga mungkin lebih terkendali emosinya, kemudian juga lebih nurut dengan orang tua gitu kan.
Nah, itu juga mungkin hal-hal yang karena yang pernah saya lakukan jadi tadi kita melakukan latihan kepada anak disabilitas yang tunagrahita itu Mm-mm. perilakunya anak yang suka melawan orang tua itu bisa lebih nurut gitu kan, lebih nurut, bisa dikasih tahu gitu kan, itu kan positif. Akhirnya orang tuanya juga datang terus ya ketika latihan itu mensupport terus gitu kan. Karena Mm. waktu latihan juga baru 3 bulan ya, 3 bulan baru sifatnya atraksi penampilan, Mm. akhirnya tidak diteruskan sampai sekarang. Mm. Ya mungkin yang menjadi daya tarik tadi, daya tarik dari sisi fisik mungkin anak ini lebih sehat gitu. Kemudian dari sisi faktor faktor non teknis gitu kan, Iya. mungkin perilakunya bisa lebih lebih baik, lebih percaya diri. Yang biasanya pemalu gitu kan, mungkin dia bisa lebih percaya diri. Karena ini nggak mudah. Memang kuncinya di pelatih, gitu ya. Karena Mm. pelatih itu nanti akan diikuti. Ibaratnya pelatih itu jadi kayak orang tua anak-anak kan gitu kan. Karena mungkin dengan orang tua anak mungkin bisa melawan, tapi dengan pelatih ini biasanya anak-anak tidak bisa melawan gitu. Mm. Karena pelatihnya kalau memang pelatihnya udah baik bagus ya, dia akan memberikan dampak perilaku yang positif untuk anak-anak yang mau belajar pencaksilat ini. Saya Berarti kira ini ya. Oke. Berarti ini Pak, perilaku malah malah lebih terkendali ya tadi itu bukan malah. iya, iya, perilakunya harus terkendali. Kalau nggak terkendali baru ikut 1 2 kali orang tuanya udah nggak mau gitu. Hmm. Oh, jadi perlu pendekatan juga antara orang tua dan pelatih ini ya Pak ya, eh, Ya, untuk anak tersebut gitu. Nggih. Tiga karena bulan. Hmm. orang tua yang mengizinkan anak berlatih seperti itu kan dia juga pasti memantau perkembangan. Ya, ya. Ketika banyak positifnya, mereka akan support, mereka akan datang terus. Tapi ketika Hmm. pelatihan ini malah membuat perilaku yang tidak sesuai yang diinginkan orang tua, ya pasti akan tidak diteruskan. Karena kan anak berkebutuhan khusus ini kan menjadi prioritas keluarga kan. Nggak mungkin dilepas begitu saja kan. Ya, betul. Oke. Nggih. Eh, perlu juga ya Pak ya, apakah orang tua itu juga dilatih silat juga supaya bisa nantinya itu apa, mengulang di rumah seperti itu nih Pak. Kalau orang tua mungkin cukup menemani aja, menemani siswanya dan juga mensupport aja gitu kan. Karena kan tidak semua orang tua juga punya punya kesibukan masing-masing juga kan gitu kan. Hmm. Oke. Saya pikir orang tua tidak harus ikut kecuali dia dengan kesadaran mau ikut lah silakan aja gitu. Oke. Mungkin dia cukup mensupport, Oke. mendampingi anaknya Iya, latihan. iya, iya. Iya, Pak. Yang juga saya ingin tanyakan, apakah Bapak sebagai ketua lembaga pelatihan, walaupun belum ya, maksudnya belum langsung terjun kepada melatih untuk disabilitas ya, Pak. Itu apakah ada tips dan trik untuk agar apa disabilitas ini maupun orang tuanya bisa mau latihan gitu Pak, mau rajin latihan dan sebagainya. Terutama yang intelektual Pak, terutama jurusnya jurus tunggal karena urutannya dan sebagainya itu kan juga harus urut juga ya Pak. Gimana? Ya kalau selama anaknya itu bisa mengikuti Mm-mm. apa namanya materi dari pelatih, ya, orang tua juga pasti akan apresiasi. Karena Hmm. dengan khusus dia bisa melakukan gerakan Mm-mm. yang menarik gitu itu buat orang tua juga pasti akan disupport kan gitu kan. Hmm. Hmm. Oke. Tidak mudah terus terang aja melatih anak yang ABK kayak gini ya di cabang olahraga kayak pencaksilat itu tidak mudah gitu. Tingkat konsentrasinya yang berubah-ubah, yang tidak stabil Moodnya. emosinya, Iya, 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 iya. Moodnya. yang ada di pelatih sih. Oke, oke. Nggih. Nah, Eh, kalau ketemu pelatih yang tidak memahami siswa ABK, orang tuanya juga nggak akan mau melepaskan gitu. iya, betul. Betul. Jadi kalau gitu kompetensi utama dari pelatih selain beliau juga pesilat yang baik ya, apa Pak syarat menjadi pelatih untuk silat untuk Nanti Bu, disabilitas? dalam pelatihan itu narasumbernya bukan hanya seorang pesilat aja, pelatih silat aja, tapi harus didampingi juga dengan narasumber dari Ya dari psikolog. psikolog ya, psikolog terutama yang Iya.
kekhususannya ketertarikannya disabilitas. Jadi kita juga melibatkan psikolog biar Mm, pelatih juga dapat pemahaman mm, menangani siswa-siswa ABK itu tidak sama seperti yang lain. Ya. Diperlukan ekstra kesabaran, diperlukan empati yang benar-benar baik kan, gitu kan. Bukan ya. untuk sekedar mencari uang. Kalau mencari uang bukan di situ tempatnya kan gitu kan. Terus kemudian ini Pak, bagaimana cara menghindari dari trauma jatuh dan sebagainya? Umpamanya ada kalau memang Itu nanti ada teknik latihannya. Jadi hmm, teknik latihan itu bukan teknik latihan menjatuhkan. Teknik latihan jatuh. Cara jatuh supaya aman. Itu hmm, tangannya harus seperti apa, hmm, badannya harus seperti apa, hmm, kemudian juga kepalanya seperti apa, itu ada latihannya. Kalau hmm, orang tidak terlatih jatuh, itu kalau jatuh pasti berbahaya gitu kan. hmm, Tapi kalau ada teknik latihan jatuh yang aman itu juga ada. Jadi kalau kita jatuh itu tangannya yang harus dilakukan seperti apa, kepalanya seperti apa gitu. Terus oke, yang harus dilindungi apa itu ada latihannya. oke. Jadi kalau ini Pak, persiapan ini karena tema kita adalah persiapan menjadi atlet silat disabilitas. Menurut Bapak selama ini mungkin ya Pak ya, sangat mungkin ABK atau disabilitas itu menjadi atlet silat. Mungkin Bu, ini kalau Mm, pesertanya itu representatif gitu kan, maka mm, nanti kita mm, paparan ya, kita kerjasama dengan yang mm, masuk kategori NPC, kita mm, bawa ke NPC, yang masuk kategori Soina, kita bawa ke Soina gitu. Ya di situ ada ajang resminya yang berjenjang. Baik itu tingkat nasional, tingkat ASEAN, tingkat dunia pun juga ada. Dan itu reguler diadakan terus itu. Oke, itu dari sisi pertandingannya atau Ya, lombanya. Kalau dari sisi orang tua, apa yang harus dipersiapkan kalau anak sudah senang ya Pak ya dengan silat? Itu apa saja Pak persiapannya? diadakan event. Bu. Jadi satu-satunya yang membuat anak itu senang latihan itu kalau ada event. Iya betul. Baik itu festival, kalau festival kan dengan penampilan kan, dengan penampilan yang banyak orang, ada musik dilihat orang banyak, itu juga Hmm, membanggakan buat orang tuanya dan anaknya sendiri ketika tampil, hmm, apalagi eventnya bersifatnya pertandingan, itu hmm, nanti akan berdampaknya lebih bermanfaat lagi. Karena seorang ABK yang mungkin selama ini nggak terpikirkan, begitu hmm, dia jadi atlet di pencaksilat, di hmm, pertandingan di tingkat pelajar nasional, mungkin nggak kepikiran. hmm. Ternyata juara tingkat nasional itu dihargai yang bagus oleh pemerintah gitu kan. Kan kita nggak kebayang Ya, betul. teman-teman yang di NPC yang disabilitas itu sekarang juga sangat baik sekali dari sisi peningkatan kesejahteraannya. Begitu dia juara tingkat nasional, itu diberikan bonus yang sama dengan teman-teman yang atlet olahraga nasional yang umum juga. Tingkat ASEAN juga sama, SEA Games juga sama. Akhirnya ya memang sangat membanggakan sekali buat anaknya, buat keluarganya gitu kan. Hmm, hmm. Bisa Nih. membanggakan negara juga kan gitu kan. Mungkin Bapak punya tips untuk persiapan menjadi atlet silat. Jadi mungkin ya secara besar gitu Pak, makannya harus gimana, tidurnya dan sebagainya. Eh, Boleh dipaparkan di sini Pak. Maksudnya disampaikan pada Ya orang. itu juga itu sama. Itu edukasi seperti itu juga Mm-mm. yang paling utama pelatihnya. Hanya pelatihnya juga harus kita bekali. Balik lagi pelatih ya. Ya, ya karena yang bisa memotivasi, yang memberikan edukasi itu pelatih. Bahwasanya kalau atlet itu istirahatnya seperti apa, makannya seperti apa itu juga harus. Jadi Hmm, atlet itu bukan hanya latihannya saja, tapi makannya dan tidur istirahatnya itu juga ada ilmunya. Jadi tidak sekedar asal makan, istirahatnya juga asal-asal kan gitu. Nanti juga diedukasi melalui pelatih-pelatih itu. hmm, Kalau perlu nanti pelatih yang memberikan, yang menjadikan pelatih itu semangat, yang menjadikan atlet semangat ya ada eventnya tadi Bu, ada event yang setiap tahun di festival ada, kemudian di pertandingan ada, itu orang akan semangat pelatih, semangat pelatih terus tuh. Termasuk pelatihnya atau guru-gurunya kan gitu. ya. Eh, Mengingat disabilitas ini untuk bergerak itu juga ini ya Pak. Kadang-kadang kan mereka ya
apa orang tua, ketidaktahuan orang tua sehingga mereka dalam tanda kutip tidak diajak untuk berolahraga dan sebagainya sehingga eh, apa jarang juga untuk mengikuti lomba atau apa festival gerak dan sebagainya. Jadi pentingnya untuk kita selalu ada event gitu Pak. Tadi Bapak ngendikan harus ada representatif yang pesertanya itu berapa orang atau bagaimana Pak? Penyebarannya mungkin seperti itu Pak. Ada syarat khusus. Ini Bu ya, kalau untuk tingkat nasional Oke. itu Bu, kalau udah ada separuh di provinsi kita ya itu sudah sangat bagus sekali. Kalau kita Hmm. punya 38 provinsi ya, bisa diikuti apa itu? Nah, kita punya 38 provinsi kan ini. Iya, iya. Bisa diikuti Baru ya. separuhnya bisa sangat bagus sekali. Iya. 17 provinsi, 20 provinsi itu artinya pesertanya pesertanya udah melebihi dari representatif kan gitu. Karena Oh, udah ada perwakilan dari provinsi-provinsi yang ada. oke. Itu bisa kalau nanti diusulkan di event nasional melalui Solina atau melalui NPC, kemungkinan juga akan bisa dipertimbangkan untuk bisa dimasukkan. Gitu. Oke. Untuk jumlah Jadi, peserta mungkin Pak ada persyaratan? kalau jumlah peserta nanti tergantung provinsi, Bu. Kalau provinsinya ada gitu kan, Hmm. yang mewakili dari provinsi kan berarti kalau satu provinsi satu orang peserta sudah 20 orang itu sudah sangat bagus sekali. Misalnya tangan kosong diikuti 20 mewakili provinsi masing-masingnya. Hmm. Atau kalau mau pengen cari yang lebih banyak lagi, setiap provinsi perwakilannya dua gitu. Nanti Hmm. 2 kali 17 kan udah banyak 34 ya. Itu untuk sebuah pertandingan sudah sangat layak gitu. Oke, mengingat pertanyaan terakhir ini, Pak. Mengingat bahwa eh, apa disabilitas itu juga jarang tadi mengikuti lomba atau ketidaktahuan informasi dan sebagainya, meskipun kami juga melakukan ini, Pak, apa sosialisasi, pelatihan-pelatihan, adakah saran dari Bapak supaya lebih banyak lagi provinsi-provinsi yang ikut itu, Pak? Gimana? Adakah Itu cara? memang ya memang kita harus memperluas lah jaringan kita gitu kan. Artinya kalau lomba ini bisa diadakan di provinsi-provinsi nanti akan ketahuan. Jadi adik-adik disabilitas yang ada di kota kabupaten nanti akan bermunculan. Karena mungkin selama ini kan kita nggak tahu penyebarannya. Mungkin dengan Hmm. keluarga tidak dikeluarkan gitu kan. Nah, Hmm. atau mungkin juga kita tidak tahu karena memang nggak ada ajangnya. Hmm. Makanya begitu di provinsi itu ada festival atau kejuaraan. Jawa Timur ada kejuaraan disabilitas tingkat provinsi Jawa Timur yang Hmm. mewakili tingkat kota kabupaten. Dan nanti kita kerjasama dengan karena kalau disabilitas ini kan sudah tidak ada hubungannya dengan KONI. Jadi Ya, KONI sudah tidak pernah membina untuk yang ini karena sudah diserahkan di NPC. ya, Jadi mau nggak mau kita bekerja sama dengan NPC yang di daerah gitu kan. Untuk karena ini Bu, kalau ada cabur pencaksilat dimungkinkan juga adik-adik disabilitas yang selama ini sudah mengikuti cabang olahraga lain, bisa saja kalau di silat itu punya prospek dan menarik buat dia itu akan bisa ya, ya. bergeser di situ juga gitu kan. Pilihannya lebih banyak. Kalau selama ini misalnya di atletik sangat berat, di sepak bola sangat berat, di berat, oh mungkin dia pencak silat yang mungkin ada peluang kan gitu. Mereka bisa aja beralih di situ kan gitu. Ya, ya, ya. Berarti bagaimana kita menciptakan peluang supaya orang banyak tertarik mengikuti, Ya, gitu, Pak. Oke. Peluang-peluang itu boleh dielaborasi, Pak, didetailkan kira-kira apa yang tidak. Jadi saya berencana, termasuk salah satunya kan seperti ada Puspresnas tadi yang lomba yang lewat sekolah. Nah, itu mungkin yang ya. juara-juara dulunya itu kita hubungi gitu nih, Pak. Nah, ini mungkin ada saran lagi dari Bapak. Ya, kalau pus Nah, Presnas itu kan di bawah naungan Kementerian Pendidikan gitu. oke. Tapi kita harus tahu juga peluang bahwasanya peluang yang bisa membantu kita itu ada di kementerian mana aja kan gitu. Hmm. Di Kementerian Sosial karena Hmm. kaitannya dengan disabilitas sangat mungkin sekali. Hmm. Ada Kementerian Pendidikan karena kaitannya dengan sekolah.
sangat mungkin sekali. Ada apa dengan Kementerian Kebudayaan, karena ini kan festival pencak silat kan budaya kita juga kan. Ya. Itu juga ada Bu. Di situ juga pasti ada peluang di Kementerian Kebudayaan. Hmm. Di Kementerian Olahraga tentunya juga ada. Jadi memang kita harus bisa bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang memiliki kepedulian terutama alokasi anggaran untuk kegiatan disabilitas. Nanti kalau kita sudah ketemu kementerian, nah Hmm. nanti kita juga harus menjalin hubungan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota kabupaten. Nah, karena di situ kan turunannya juga ada kan. Oh, di provinsi itu ada dinas pendidikan, ada dinas kebudayaan, ada dinas olahraga. Kalau selama ini belum teranggarkan ya memang kegiatannya belum ada gitu. Tapi kalau sudah memunculkan kegiatan dan kita bisa berkomunikasi dengan baik ke depannya juga pasti akan diakomodir. Karena apapun kegiatan yang positif di kita selama itu memang ada pesertanya, ada peminat yang representatif itu juga pemerintah tidak akan mendiamkan. Yang saya alami seperti itu. Mereka juga akan care gitu kan. Karena olahraga-olahraga yang baru pun ya, yang datangnya bukan dari kita, olahraga yang datang dari luar semua, yang belum ada peminatnya, akhirnya dibawa ke Indonesia, kemudian organisasinya bisa melebarkan sayapnya, mereka bisa mempunyai atlet-atlet di semua provinsi, akhirnya juga pemerintah pusat, pemerintah daerah juga membantu semua. Gitu. Hmm. Oke, Mungkin berarti. itu seperti itu, memang harus jaringan ya, jadi komunikasi itu sangat penting sekali untuk mengembangkan pencaksilat disabilitas. Apalagi Pancasila juga bagian budaya kita, lebih banyak lagi kementerian-kementerian yang akan bisa memberi support ini. Termasuk kebudayaan tadi, Termasuk pemberdayaan. kebudayaan juga, Bu. Kebudayaan juga ada itu. Oke, berarti memang ini ya, apa, ya intinya kita harus kreatif, panitia. Iya, iya. Iya, kreatif dan apa berjejaring lebih luas. Nggih, karena waktu juga kami sangat berterima kasih kepada Pak Indro bisa menjadi narasumber kali ini dan ini semoga menjadi apa menjadi penyemangat baik kami sebagai panitia maupun para orang tua untuk bisa mengikutkan putranya melatih ikut latihan silat maupun para pelatih dan guru-guru olahraga dan sebagainya. Intinya supaya budaya silat ini kan budaya asli Indonesia, gitu, Pak, bisa lebih bagus lagi. Dan akhir kata kami juga mengingatkan pada para peserta ya bahwa kita ini ada kegiatan Zoom ya 2 kali seminggu, jadi ada nanti Rabu dan Sabtu. Selain juga ada kegiatan-kegiatan offline dan online. Dan juga kami karya-karya ABK ini kami ada yang kami jual, yang sudah layak layak dijual maupun kita juga mengadakan bisnis sosial kebutuhan orang tua maupun kebutuhan donatur itu apa kita bisa sampaikan, kita bisa jadi keuntungannya itu nanti untuk operasional yayasan seperti baru saja kemarin ada Idul Adha, jadi seperti itu nih. Ya, terima kasih teman-teman semua. Siap, Barokallahu amin. Alhamdulillah. Matur suwun Pak Indro dan teman-teman semua. siap. Kita tutup nggih. Barokallahu. Salam Mbak. Siapa itu? Salam Mbak Nisa Ayu ya. Ya, ini Mbak Nisa ini pinter. Insya Allah. Ye, insya Allah ikut dan menang. Ye, Siap. semangat. Ye, barokallahu amin. Saya tutup ye. Ye.